Bukan cuma teori, praktek bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana menghadapi musibah, bagaimana menunggu doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka senjata yang paling kuat adalah zikir yang diberikan oleh guru agung, zikir jahar dan zikir khotaman, manakiban dan sebagainya. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya berkata, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Mata ketika fataha Allah membukakan laka untukmu babal fahmi pintu pemahaman. Ini tasbih musababih. Jadi diibaratkan pemahaman itu seperti pintu. Ketika pintu itu terbuka, pahamlah seseorang, masuklah seseorang kepada pemahaman. Ketika seseorang diberikan pemahaman oleh Allah, filmani hakikat penolakan, hakikat doa yang belum diijabah, hakikat musibah, hakikat apa yang kita inginkan tidak seperti apa yang Allah berikan, tidak seperti apa yang kita minta. Itu ibaratnya alman. Ketika Allah berikan pemahaman itu, maka adal man'u ainal ato. Maka penolakan berubah menjadi pemberian. Ketika misalnya doa kita belum diijabah oleh Allah, maka kita memahami, oh ternyata yang Allah berikan bukan apa yang aku minta, tapi sesuatu yang bagi Allah pasti itu lebih baik bagi diriku. Ini terkait dengan kisah Buraq. Wa inda wusulihi robatoha Rasulullahi fi jidarin yuqalu jidarul buraqi. Ketika Nabi Muhammad bersama Jibril sampai ke Masjidil Aqsa, maka Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikat buruk. Jadi buruknya itu diikat sebelum Rasulullah masuk ke dalam masjid. Pertanyaannya, kenapa buruk harus diikat? Apakah khawatir buruk itu kabur? Sedangkan yang tadi dibacakan mankobahnya, buruk itu diciptakan hanya untuk tunggangan Rasulullah. Dan betapa bahagianya buruk diduduki oleh Rasulullah. Sampai dia meninggi, merendah. Kondisi buruk itu menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Badannya diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikhawatirkan kabur ini sangat jauh sekali.
Ustadz, takut diambil orang. Ketika Isra dan Mi'raj, wilayah Aqsa itu sudah steril. Tidak ada siapa-siapa. Kecuali para nabi, para rasul, dan malaikat. Dan mereka mustahil mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tapi kenapa Jibril memerintahkan Rasulullah untuk mengikat? Inilah merupakan pelajaran penting dalam agama Islam yang dibahasakan dalam bahasa Latin ora et labora. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Tidak cukup berdoa saja. Tidak cukup berzikir saja. Harus ada usaha. Tawakal ketika seseorang datang ke Nabi. Kata Nabi, kamu naik apa? Naik onta ya Rasulullah. Di mana ontamu? Di depan. Udah diikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Saya menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu. Setelah itu tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Usaha dulu. Ikhtiar dulu. Dan ternyata dalam ikhtiar itu membentuk spiritual seseorang yang sangat luar biasa. Memberikan pengaruh kepada pengembangan spiritual seseorang. Seseorang yang hidup prihatin, hidup orang yang hidupnya prihatin itu kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada orang yang hidupnya selalu dijamin, selalu disiapkan. Maka al-man'u ketika apa yang kita minta itu tidak dikabulkan, itu memberikan motivasi diri kita untuk berusaha, untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu, pokoknya untuk bisa merubah diri kita. Dan proses itu membentuk kecerdasan spiritual, membentuk kecerdasan spiritual. Itulah yang disebut dengan hakikat alman, hakikat penolakan dari Allah. Kalau misalnya Allah memanjakan kita, maka lemahlah kita. Karena hukum dunia ini kan berputar. Nasib seseorang ya makan, kadang nggak makan, nyenyak, kadang nggak nyenyak. Itu udah hukum dunia gitu. Yang pasti ada perubahan siang dan malam. Wala tajza li hadisatil layali famal hawadisud dunya baqa'u. Jangan takut dengan keadaan di malam hari yang gelap gulita. Karena tidak ada kejadian di dunia ini bersifat kekal abadi. Pasti ada perubahan. Itu kita bisa lihat dalam perjalanan guru mursyid kita. Abah mendapatkan tantangan setelah mendapatkan hirqah kemursidan dari Abah Anom jauh lebih berat, lebih banyak dibandingkan ketika beliau menjadi murid guru mursyid Abah Anom. Ya lagi, ujian
permasalahan, tantangan yang didapati oleh guru kita, Aba Aos, setelah mendapatkan hirqah kemursidan, jauh lebih besar, lebih berat, lebih banyak dibandingkan dengan ketika beliau masih menjadi murid dari kemursidan Abah Anom. Dan perjalanan beliau sebagai muridnya Abah Anom semasa menjadi murid itu berat, di atas rata-rata ikhwan yang lain. Ujian yang diriadohkan oleh Abah Anom kepada Abah Aos di atas daripada riadoh yang diberikan kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Banyaklah ya. Bagaimana kepahitan, bagaimana kegetiran, bagaimana kesulitan yang Abah dapati. Ternyata semua perjalanan itu menguatkan spiritual, mental dari Abah Aos, sehingga ketika memegang hirqah kemursidan, ya, beliau menjadi kuat. Kalaulah misalnya ketika beliau dengan Abah Anom, ya yang didapatin pujian aja, pujian, fasilitas. Ketika mendapatkan hirqah kemursidan yang sudah menjadi sunnatullah, itu pasti banyak yang membenci. Sebagaimana hirqah kerasulan itu tidak akan sanggup Abah kalau memang sebelumnya nggak mendapatkan gemblengan yang luar biasa. Itulah hakikat al-man'u. Ketika misalnya doa kita belum dikabulkan, maka kita akan terus berusaha membaca khotaman dengan baik, berzikir dengan banyak, melakukan riyadhah-riyadhah lainnya untuk agar dikabulkan. Inilah makna mata fatahalaka babal fahmi fil man'i. Ketika Allah membukakan pemahaman tentang hakikat penolakan, maka penolakan itu akan berubah menjadi pemberian. Inilah pemberian dari Allah. Inilah yang sedang kita lakukan ketika mengambil talqin zikir. Jadi Toriko itu bukan cuma praktek, bukan cuma teori doang, ada prakteknya. Dalam Toriko kita sering membaca berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Maka Abah mengirim orang-orang yang menjahati kita gitu. Bahkan sahabat-sahabat kita yang dekat pun begitu jahat kepada kita. Itu latihan. Maka ada Ikhwan mengatakan, Ustaz, saya setelah ikut Toriko kok musuh saya jadi banyak. Ya itu latihannya gitu. Bukan cuma teori, praktek. Bagaimana menghadapi orang lain. Bagaimana menghadapi musibah. Bagaimana menunggu doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka senjata yang paling kuat adalah zikir yang diberikan oleh Guru Agung. Zikir jahar dan zikir khotaman, manakiban, dan sebagainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.